Buku ini akan membuatmu berpikir ulang untuk menikah dengan orang yang tidak mencintaimu. Menyelesaikan buku yang mampu menguras emosi dan perasaanku. Jujur aku perlu waktu lebih lama untuk mampu menuliskan reviewnya. Perlu dipahami, untukmu yang tertarik membaca, di bagian halaman awal sudah ada peringatan khusus sebagai pertimbangan pembaca apakah kuat lanjut atau tidak. Buku ini juga direkomendasikan untuk pembaca usia 17 tahun ke atas dengan konsekuensi aman dengan cerita yang menyayat hati. Awalnya aku kira buku ini akan mengeluarkan kisah hantu yang mengerikan. Namun ternyata setelah mengulik lebih jauh, fakta yang diberikan justru lebih menyeramkan. Siapakah hantu perempuan berleher patah itu dan mengapa dia mengganggu malam-malam dari Anika? Aku pun juga sempat berpikir ya, apakah hantu ini adalah representasi dari kehidupan dari Anika itu sendiri atau sebuah gambaran masa depan ketika Anika tetap mempertahankan rumah tangganya. Dan ternyata semua itu salah. Nah, cerita ini bermula ketika Anika akhirnya tersadar bahwa suaminya tidak waras karena dia tetap dipaksa untuk melayani sang suami meskipun sedang hamil besar dan akhirnya sang bayi tidak bisa diselamatkan. Anika bersembunyi dan menata hidupnya. Dia pun juga mendapatkan pekerjaan sebagai desainer grafis di Yogyakarta. Namun, perjalanan ini akhirnya membawa Anika ke dalam sebuah fakta yang cukup kelam. Buku ini memadukan kisah dari perjalanan Anika menyelamatkan diri sendiri dan juga kilasan ingatan Anika mengenai masa kecilnya, tentang mengapa neneknya bersikap cuek dan juga silsilah keluarganya yang sulit untuk dideskripsikan. Semua berawal dari seorang perempuan yang memilih menikah dengan pria yang tidak mencintainya. Dia berharap waktu bisa mengubah sang pria perlahan untuk mencintainya. Dan akhirnya sang pria menorehkan luka yang cukup dalam untuknya. Hal ini tidak hanya menyakiti dirinya sendiri namun juga keturunan-keturunannya. Dan ketika kita tahu anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang cukup itu akan ada ruang kosong dalam dirinya. Jadi ketika ada seorang lelaki manipulatif masuk ke dalam dirinya, maka dia akan menganggapnya sebagai ruang aman. Padahal semua itu adalah palsu. Setelah masuk ke dalam perangkap, apa yang terjadi? Perlahan perempuan itu akan tahu bahwa serigala ini perlahan juga akan melepas sedikit demi sedikit bulu domba yang dikenakannya. Buku ini mengemas berbagai jenis polemik, kekerasan dalam rumah tangga, sisi manipulatif, dan sejenisnya. Tentu saja semua itu dibuat sesederhana mungkin sehingga tetap relate dan sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat. Alurnya cukup mudah dipahami dengan kisah yang cukup mengharukan sehingga menurutku buku ini cocok untuk bahan edukasi maupun diskusi mengenai topik-topik tentang perempuan. Buku ini juga menghimbau agar kita segera sadar ketika menemukan sesuatu yang tidak beres dalam hubungan rumah tangga untuk segera mencari pertolongan. Ingatlah bahwa anakmu tidak akan pernah bisa memilih siapa ayahnya, namun kamu bisa memilih lelaki yang akan menjadi suamimu. Jadi pikirkan baik-baik sebelum memutuskan untuk menikah.